Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan nostalgia kita dari film Paddle Pop Atlantos yang kedua? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan ikan Ramora berenang membawa mutiara laut. Dia sedang menuju ke suatu tempat. Yang ternyata membangunkan kekuatan kegelapan, yaitu Shadow Master. Sementara itu di pelabuhan kerajaan Singa ada Jenderal Gajah, Leona dan juga Profesor. Mereka bersiap menuju kerajaan laut yang sebelumnya menanti Paddle Pop, karena dia lagi ngecek terumbu karang di laut sekaligus mengetes baju selam yang di-upgrade Profesor. Tidak hanya itu, Profesor juga mengupgrade panahnya Leona supaya bisa digunakan di dalam air, serta memberikan alat komunikasi yang bisa dipakai di darat maupun di laut. Berbeda dengan tongkat singanya Paddle Pop, Profesor kesulitan memodifikasinya. Ditambah Paddle Pop tidak bisa memakai kekuatan singanya. Meskipun begitu, dia percaya teman-temannya akan membantu. Di sini, Twitch dan juga Spike juga ikut ke kerajaan laut. Sedangkan Profesor mau pergi ke kerajaan beruang mencari info mutiara laut. Di sisi lain, Shadow Master senang memiliki mutiara lautnya. Karena penasaran dengan kekuatannya, dia mengetesnya ke Ramora. Yang ajaibnya bisa mengupsize Ramora dari kecil menjadi besar. Lalu Shadow Master mencobanya dengan ikan oren. Yang membuat si ikan jadi next level. Setelah itu mengutusnya bersama Ramora menghancurkan makhluk daratan. Di saat yang sama di kerajaan laut, Tetua Hiu menyambut kedatangan Paddle Pop. Mereka membahas kekuatan mutiara laut yang overpower jika menyatu. Parahnya mutiara itu berada di Ramora, yang mana adalah ikan penghasut Jenderal Khan. Tiba-tiba Paddle Pop dihubungi oleh Profesor. Dia laporan kalau kerajaan beruang diserang. Bisa jadi ada sangkut pautnya nih dengan mutiara laut, yang artinya makhluk laut dan juga daratan harus bekerja sama melawannya. Situ Paddle Pop juga dibantu oleh tentara hiu. Ada hiu pedang Ajax dan hiu martil Bunda Hilda. Kemudian mereka berangkat ke kerajaan beruang, di mana Paddle Pop menemukan Profesor yang terluka. Lalu Paddle Pop mengobatinya sambil mempertanyakan siapa yang menyerang mereka. Yang belum terjawab datanglah si ikan oren barbar. Seketika Paddle Pop dan juga Leona melawannya. Kemudian giliran Ajax dan Bunda Hilda. Apesnya senjata mereka tidak mempan sama sekali. Begitupun panahnya Leona, jadi terpaksa memancing ikannya ke daratan. Dia memakai panahnya berduel dengan semburan api si ikan. Sayangnya panah Leona kalah dan anehnya mendapatkan penglihatan tentang mutiara laut, hingga membuatnya kesakitan, jadi diganti oleh Paddle Pop yang menyingkirkan si ikan. Untungnya sekali ulti si ikan mental. Setelah itu Leona laporan ke Profesor habis mendapat penglihatan mutiara laut, yang menurutnya Profesor itu efek dari mutiara penghancur dan pencipta yang ada di tubuhnya. Sehingga dia masih terhubung dan mereka harus bergegas menemukan mutiaranya, atau hal yang lebih buruk akan terjadi. Sebelum mencarinya, Profesor menyuruh Paddle Pop mencari kesatria singa legendaris bernama Magus. Konon kabarnya dia rela meninggalkan daratan demi melindungi lautan, yang awal mulanya belajar dengan tetua laut. Jadi Paddle Pop mendatangi tetua hiu menanyakan keberadaan Magus. Sayangnya dia tidak tahu dan bisa jadi Jenderal Khan mengetahuinya, karena bagaimanapun dia yang lebih tahu tentang lautan. Mau tidak mau tetua hiu mengeluarkannya dari penjara untuk ditanyai. Jika memang tahu keberadaan Magus, jadi kesempatannya memperbaiki kesalahannya. Dan benar aja nih, Jenderal Khan tahu di mana Magus. Sayangnya dia enggan memberitahu dan memilih menunjukkan jalannya, yang artinya dia dibebaskan, membuat para dewan laut berdebat. Melihat hal itu, Paddle Pop bersedia bertanggung jawab selama Khan ikut dengannya. Akhirnya tetua hiu setuju dan memperbolehkannya ikut bersama Paddle Pop. Dia juga memberikan tombak hiu leluhur untuk Khan. Setelah itu Paddle Pop dan lainnya berangkat.
Mereka mengikuti Jenderal Khan yang berenang. Tidak berapa lama mereka tiba nih di 1000 karang, di mana Jenderal Khan tidak tahu letak pastinya keberadaan Magus. Mereka berkeliling mencari hingga Spike mengambil buah yang ternyata jebakan. Ia membuat mereka terperangkap sampai ada suara dari balik karang. Lalu muncul singa tua yang keheranan melihat mereka terjebak. Meskipun begitu dia membebaskannya, di mana Paddlepop menyadari nih dia adalah Magus. Di situ Paddlepop langsung saja meminta bantuannya cara menggunakan kekuatan singa di dalam laut. Yang belum dikasih tahu tiba-tiba Liona meraung kesakitan. Ditambah dia mendengar bisikan mutiara lautnya berada di suatu tempat. Jadi Magus membantunya supaya makin terhubung dengan mutiaranya dan dia bisa melihat makhluk jahat penuh kegelapan. Tandanya Paddlepop harus bergegas, sehingga Magus mengaktifkan aura singa di dalam dirinya Paddlepop. Ia membuat indera singanya bekerja secara maksimal. Namun Paddlepop masih kekurangan kekuatan dan keberanian lautan. Untuk mendapatkan itu semua, Paddlepop harus menyelesaikan tantangan salah satunya di Laut Utara. Sialnya Jenderal Khan tidak mau ikut, dia memilih mengejar Ramora. Padahal Paddlepop yang bertanggung jawab tentang dirinya, jadi meminta Liona menggantikannya mengikuti Khan menaiki Phoenix. Sementara itu Paddlepop dan lainnya tiba nih di arena tenggelam, di mana Magus mengingatkan Paddlepop dia bisa menang dengan memanfaatkan kekuatan di sekelilingnya. Dan yang harus Paddlepop lawan adalah Ksatria Warlus. Dia tidak senang lawannya kucing seperti Paddlepop. Meskipun begitu Paddlepop tidak segan melawannya. Datang untuk kekuatan lautan, aku tidak akan pergi tanpa. Malangnya Paddlepop malah terpojok. Twitch dan juga Spike yang melihatnya meminta Magus untuk membantunya. Namun Magus tidak mau, jadi mereka berdua yang membantu Paddlepop. Yang nyatanya mereka ditangkap Walrus yang dimasukkan ke pusaran air. Ia membuat Paddlepop mengaktifkan naluri singanya. Hingga di situ Walrus kalah telak, tapi dia enggan memberikan kekuatan lautnya karena Paddlepop harus menghabisinya sebagai syarat. Sayangnya Paddlepop tidak mau dan keputusannya benar. Atas kebaikan hatinya tidak menghabisi Walrus, Paddlepop diberi kekuatan laut. Kekuatan singa. Kekuatan singa. Di sisi lain, Shadow Master memasuki gua es, di mana Ramora menjaganya dari luar sampai datanglah Jenderal Khan ingin menghabisinya. Ramora yang takut berlari ke Shadow Master, di mana dia merasakan kedatangan Jenderal Khan. Sekalian saja nih dia menunjukkan apa yang bisa diperbuat dengan mutiara lautnya. Penyusup, aku melepaskan kekuatan mutiara laut. Yang ternyata Jenderal Khan dibuat KO, jadi kesempatan Ramora menangkapnya. Untungnya datanglah Liona menembaknya, lalu menyelamatkan Jenderal Khan. Setelah itu mereka pergi menghampiri Paddlepop, di mana Jenderal Khan laporan nih kalau yang memiliki mutiaranya makhluk bayangan kegelapan, yang artinya Shadow Master musuh bebuyutannya Paddlepop. Mereka harus bergerak cepat sebelum Shadow Master menghancurkan teluk besar, karena di sana arus besar di seluruh dunia bertemu. Jika terjadi kehancuran secara bersama, entah kerusakan apa yang akan terjadi dengan gunung es. Yang membuat Paddlepop ingin menuntaskan tantangan selanjutnya Magus, yaitu melawan Ksatria keberanian yang berada di kuil hiu putih. Lalu Paddlepop dan lainnya langsung tancap gas ke sana. Di tengah jalan mereka mendapat kabar dari Profesor bahwa kerajaan singa dihantam banjir bandang, hingga penduduknya harus mengungsi. Itu semua karena ulahnya Shadow Master. Meskipun begitu, Paddlepop yakin mengalahkannya. Singkat cerita, Ramora mengikuti kapal Phoenix. Dia langsung mengabari Shadow Master kalau Paddlepop menuju kuil hiu putih. Di sanalah Raja Keberanian Penjaga Lautan berada, dan Paddlepop akan meminta dibangkitkan kekuatan singa lautnya. Namun itu tidak akan terjadi. Shadow Master menciptakan monster bernama Leviatos. Kan senjata hebat. Di saat yang sama, kapal Phoenix tiba di kuil hiu putih, di mana Magus tidak mau ikut dan memilih rebahan, sedangkan Paddlepop dan kawan-kawan masuk ke kuilnya. Di sana mereka melihat ukiran batu yang tertulis jika dinding mendekat pilih perang atau pulang, dan mereka memilih lanjut hingga dindingnya tiba-tiba bergerak sendiri, yang lama-kelamaan makin menghimpit mereka. Ini bagus, tapi itu salah.
Untungnya Paddle Pop dan kawan-kawan berhasil melewati temboknya, kemudian masuk ke ruangan yang dipenuhi patung hiu raksasa. Seramnya patung itu bergerak dan menyerang mereka semua. Apesnya beberapa kali Paddle Pop dan kawan-kawan menyerang, si patung bisa menyatu kembali. Daripada menghabiskan banyak waktu, Liona menyuruh Paddle Pop masuk ke ruangannya selanjutnya. Yang ternyata Paddle Pop masuk ke singgasananya Raja Hiu Putih. Di situ Paddle Pop langsung meminta kekuatan lautan, yang sebelum memilikinya Raja Hiu mengetesnya dahulu. Akhirnya Raja Hiu mengakui kekuatan Paddle Pop, namun dia tidak akan menyerahkan keberanian lautnya cuma-cuma. Di sini Paddle Pop harus membayarnya dengan mengorbankan teman-temannya, yang tentunya Paddle Pop tidak mau, padahal nasib laut dan daratan ada di tangannya. Sehingga Raja Hiu yang memutuskan dengan menyerang Liona. Melihat hal itu Paddle Pop lompat mengorbankan nyawanya. Seketika dia masuk dunia lain, untungnya hanya sesaat, dia kembali lagi bersama teman-temannya. Melihat keberanian Paddle Pop, Raja Hiu akan memberikannya. Yang sebelum itu terjadi, Magus masuk nih dari langit-langit kuil. Yang ternyata menyerang adalah Leviatos. Lalu Paddle Pop dan lainnya bekerja sama melawannya. Namun sayangnya percuma, perbedaan ukuran tidak memberikan efek apapun sehingga Paddle Pop dan lainnya memutuskan kabur. Apesnya mereka tertimpa reruntuhan batu karena Leviatos memukul-mukuli atap kuilnya. Merasa sudah mengalahkan Paddle Pop, Leviatos dan juga Ramura pergi begitu saja. Di saat kepergian mereka, Magus berhasil menyelamatkan Paddle Pop dan kawan-kawan hingga tenaganya terkuras, bahkan nyawanya melayang. Meskipun begitu, Magus menjelma sebagai hantu. Keberadaannya di sini mengingatkan Raja Hiu untuk memberikan keberanian lautan pada Paddle Pop. Setelah itu tugas Magus selesai, dia pun pergi menyatu bersama lautan, meninggalkan Paddle Pop yang bersiap melawan Shadow Master. Padahal Shadow Master akan membalaskan dendamnya. Sehabis mendengar kabar Paddle Pop dan kawan-kawan tertelan reruntuhan kuil. Dan benar aja, di daratan Profesor dan warga kerajaan Singa mengalami serangan badai. Sementara itu, kapal Ponix menghadang pusaran pusat laut. Walau arusnya kuat, mereka tetap masuk ke pusarannya. Di mana terdengar tawanya Shadow Master, yang tandanya Paddle Pop semakin dekat. Begitu Shadow Master melihat kapalnya Paddle Pop, dia jadi marah ke Ramura karena laporannya tidak sesuai. Ditambah serangan Jenderal Khan yang mendadak, dia langsung menyuruh Ramura melawannya. Tapi dia meminta di-upgrade lagi. Disinilah Shadow Master mewujudkannya. Dia pun pede melawan Jenderal Khan, sedangkan Liona bersama kapal Ponix melawan Leviatos. Lalu Paddle Pop keluar dari kapal melawan Shadow Master. Malangnya Paddle Pop malah tertangkap sihirnya Shadow Master. Begitu juga kawan-kawannya nih, karena selama dia memiliki mutiara laut, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Meskipun di sini Liona keluar dari kapal Ponix lalu ingin menghunuskan panahnya, dia tetap ketahuan oleh Shadow Master. Akhirnya misi Shadow Master menenggelamkan daratan dimulai. Di mana Paddle Pop tidak bisa berbuat apapun, seperti meraih tongkat singanya. Untungnya ada Spike dan juga Twitch. Sayangnya mereka ketahuan oleh Leviatos, lalu mereka dilempar tepat ke tempat tongkat singanya. Mereka langsung melemparkannya ke Paddle Pop, sehingga dia bisa terlepas dari sihir. Setelah itu melawan Shadow Master, bersamaan Liona dan juga Jenderal Khan mengatasi Leviatos. Yaitu menjatuhkannya ke palung laut bersama kapal Ponix. Di saat yang sama, Paddle Pop melawan Shadow Master, di mana Paddle Pop akan mengakhirinya dengan kekuatan singa.
Shadow Master pun kalah. Tersisa Ramora yang topeng sumber kekuatannya berhasil dilepas Jenderal Khan. Dengan begitu pertarungan Pedal Pop usai, sialnya Shadow Master bangkit lagi. Dia langsung mengulti, yang efeknya bikin Pedal Pop dan lainnya pingsan. Bahkan Pedal Pop sampai bertemu dengan Magus. Dia memberi petunjuk kalau Pedal Pop harus menyatukan dua kekuatan. Dan benar aja nih, dua tongkat combo lautan dan daratan mampu melenyapkan Shadow Master, sekaligus meredakan pusaran air di laut serta badai di darat. Di akhir film, Ramora jadi tawanan kerajaan laut. Lalu Pedal Pop menyerahkan mutiara laut pada tetua hiu. Setelah itu, Pedal Pop, Leona, Twitch, dan juga Spike kembali ke kerajaan laut. Dimana Twitch khawatir nih apabila Shadow Master kembali. Meskipun begitu, Pedal Pop selalu siap melawannya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Pedal Pop Atlantos yang kedua. Gimana Sleeper? Seru banget kan nostalgia kita kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.